Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Aulia Putri dengan NIM 2014080044. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biofisika yang diampu oleh Ibu Miliasari. Ini saya akan membahas mengenai biomekanika. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Nah, dengan mempelajari biomekanika, kita dapat mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia, dan kita juga dapat memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Dan juga mampu memahami perkembangan gerak dasar. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Infitar ayat 6-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalla insanu ma'alqaba rabbakal karim allazi khalaqaka fasawwaka famadalak fi anduratin masya'arakkabak. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, dan yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia menyusun tubuhmu. Nah, tafsir dalam ayat tersebut yaitu Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahannya dengan menyebutkan penciptaannya pada diri manusia. Dan Allah telah menjadikan tubuh manusia seimbang, berdiri tegak dengan gagahnya, dan tidak seperti binatang berkaki 4 atau melata. Dan Allah juga menciptakan semua anggota tubuh manusia bekerja dengan teratur, harmonis, dan seimbang. Nah, Allah akan mengangkat bahwa penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan makhluk. Tuas sistem adalah koordinasi tulang dan otot kita untuk menciptakan gerakan yang efektif, dan ada dua utama fungsi sistem tuas. Yang pertama adalah tuas perlu membangkitkan tenaga otot untuk mengatasi beban yang diberikan, sehingga pada dasarnya perlu membantu otot berkontraksi untuk mengangkat suatu barang ataupun memindahkan beban. Dan fungsi tuas lainnya atau yang kedua yaitu untuk meningkatkan kecepatan gerakan yang diberikan. Jadi kita ingin menggerakkan anggota tubuh dengan cepat. Nah, tuas akan membantu kita melakukannya.
Baiklah, kita masuk kepada tuas kelas pertama, di mana tuas ini memiliki titik tumpu atau akses titiknya berada di tengah, di mana usaha dan bebannya berada di kedua sisi titik tumpu. Nah, contohnya yaitu pada sendi leher di tubuh manusia. Jadi, yang menjadi titik tumpunya adalah titik pivot atau sendi pivot di leher kita. Nah, pada gambar terlihat segitiga hijau. Nah, otot-otot di belakang leher kita akan mengarah ke trapezius dan latissimus dorsi yang akan menarik leher dan kepala kita ke belakang sehingga akan menjadi usaha, dan dalam pengertian ini akan menjadi berat kepala dalam hal bagian depan atau area dagu yang akan menjadi bebannya. Dan sendi leher ini menggerakkan kepala kita ke depan karena gravitasi membawa beban turun, jadi kita tidak perlu terlalu banyak usaha. Nah, contoh olahraganya yaitu pada saat kita melakukan sundulan sehingga menggerakkan kepala ke belakang untuk melakukan sundulan tersebut. Kita masuk kepada tuas berikutnya, yaitu tuas kedua adalah kelas ini memiliki beban di tengah, dan itu berarti usaha dan titik tumpu adalah salah satu sisi beban. Di sini contohnya ketika kita memiliki titik tumpu tepat di jari kaki bersama beban masuk melalui tengah yang merupakan berat tubuh manusia, dan usaha di ujung yang merupakan kontraksi otot yang dalam pengertian ini adalah gastrocnemius atau soleus. Nah, agar kita dapat meletakkan jari kaki kita dengan cara ini, dan tuas kelas 2 membantu kita mengangkat banyak beban dengan sedikit usaha. Dan kita akan kembali lagi pada contohnya, yaitu pada saat atlet yang melihat gambar latar seseorang atau atlet lepas landas di papan dalam lompat jauh, atau seorang atlet menggunakan fleksi plantar untuk melompat ke atas dalam lompat bola basket atau lompat tinggi. Nah, jadi itu akan menjadi contoh yang sangat bagus dari tubuh manusia pada tuas kedua ini. Pada tuas kelas ketiga memiliki usaha di tengah, dan oleh karena itu beban dan titik tumpunya berada di kedua sisi. Contohnya adalah fase ke atas dari bicep curl saat kita menggerakkan bicep ke atas dengan beban jika kita mencoba menekukkan lengan kita. Nah, bicepsi ini tiba-tiba sedikit menjadi kepala siku, dan berarti usaha yang biceps sedikit di depan titik tumpu yang merupakan sendi siku. Contohnya, jika pemain sepak bola berlari menekuk kaki mereka mundur di sendi lutut. Nah, di sini kita memiliki garis panjang yang akan menjadi tuas itu sendiri. Nah, jadi garis ungu kita sambungkan, dan yang akan menjadi titik tumpu selalu berbentuk segitiga. Nah, kita lambangkan dengan huruf F, dan beban selalu L dengan panah ke bawah, dan usaha juga selalu dengan huruf E dengan panah ke atas, sehingga diagram ini menunjukkan kepada kita pengungkit kelas 1 karena titik tumpunya berada di tengah. Nah, upaya di atas satu sisi dan beban di sisi lain. Buah batu besar, kita tidak perlu mengangkat batu besar tersebut dengan membuat gaya angkat yang melebihi gaya berat batu tersebut. Nah, dengan gaya tarikan atau dorongan yang dibutuhkan untuk memindahkan batu besar bisa dihemat dengan menggunakan tuas.